pendampingan keluarga. Perkenalkan, saya Rika Putriani, mahasiswa dari Siliwangi. Di sini saya sedang melakukan KKN dan kebetulan pada tugas di siklus 2 ini adalah pendampingan kepada keluarga. Jadi menanyakan bagaimana proses pembelajaran dan hambatan apa saja yang dialami selama pembelajaran online di masa pandemi. Nah, mungkin karena tak kenal kata saya, kita berkenalan dulu ya Bu, karena saya juga kan belum tahu Ibu dan adiknya gitu. Oke, siapa ini namanya? Aku Agni. Agni apa namanya? Nafit Haldian Agni. Kelas berapa? Kelas 6. Sekolah di mana? Di depan rumah. Nama sekolahnya apa? MI Cicang Ampli. Awal di MI. Kalau Ibu siapa Ibu? Nama saya Ibu Elis. Ibu ada panjangannya? Bu Elis Kodaria. Ibu Elis Kodaria. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih sebelumnya telah bersedia untuk diwawancara oleh saya. Semoga nanti apapun yang kita bicarakan ataupun ada edukasi dari saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan ditanyakan terkait pembelajaran selama pandemi mungkin ya Bu. Karena kan kalau pandemi tidak sekolah Di sekolah ya. Di sekolah, tapi dirumahkan gitu. Nah, mungkin kalau dari segi pendampingan orang tua dalam mendampingi anak kayak ngajarin anak gitu kan, jadi tugasnya guru itu jadi selama pandemi mah sama orang tua gitu. Nah, apakah kalau dari ibu mengajarkan kepada adiknya atau tidak Bu? Ya pastilah mengajarkan anaknya ya, walaupun sesibuk apapun ibunya ya, misalnya ada kegiatan ada di rumah, ada pekerjaan rumah gitu. Tapi kan anak itu lebih penting, jadi dipentingin anak, jadi dampingin dulu anaknya ke sekolah, di rumah. Dan walaupun pandemi kan sesibuk apapun, tapi kan waktu ibu, jadi tetap anak harus sekolah. Jadi ibu tetap mendampingi anak yang mempelajari anaknya, memberikan pelajaran, anak mendampingi belajar anak, ya kan? Jadi seperti itu, gitu. Oh iya Ibu. Kalau misalkan dalam pendampingannya biasanya Ibu mendampingi anak selama misalkan jam mata pelajarannya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, Ibu full mendampingi atau tidak Bu? Selalu mendampingi. Oh, sampai akhir. Iya, soalnya kalau nggak didampingi, ini pasti malas-malas kan anak. Tapi kalau didampingi pasti terus itu, anak jadi belajar teh giatlah didampingi mah gitu. Tapi kalau nggak didampingi, malas mah, ini itu kan kalau nggak didampingi, kalau didampingi kan kalau malas mah udah kamu kapan lagi kan masih belajar, waktu main masih ada waktu main, belajar ada waktunya belajar. Jadi kalau nggak didampingi mah pasti pengennya main gitu kan. Jadi kan kalau didampingi mah terusnya belajar dulu, udah beres belajar baru ibunya ngurusin pekerjaan di rumah, anaknya bisa boleh main gitu. Jadi selalu didampingi sampai beres. Wah, keren Ibu yang luar biasa. Kalau di sini Ibu ahlinya punya HP sendiri atau dari HP berdua gitu? Ya dari waktu hari pandemi itu HP berdua, jadi HP ibu. Jadi dia gak punya HP gitu. Jadi gak difasilitasi HP lah, soalnya anaknya gitu. Ya penting kan belajar lah, jangan dulu di HP gitu. Jadi fasilitas walaupun belajar dari daring, tapi HP tetap HP ibu gitu. Oh iya, jadi tidak ada hambatan mungkin ya Bu dari segi HP, Enggak. atau dari kuotanya itu? Enggak. Oh iya, siap Ibu. Kalau untuk dari pemahaman materinya, Apni paham nggak dengan apa yang disampaikan oleh gurunya? Mungkin di WA ada grupnya memberikan tugas, materi atau apa. Nah biasanya mata pelajaran apa yang Afni nggak pahami, terus ada nggak yang Afni nggak pahami? Ada. Pelajaran apa? Pelajaran MTK. Emang gimana gitu? Soalnya kalau pas pelajaran MTK susah, soalnya tidak ada penjelasannya. Jadi kan susah untuk mengerjakannya. Dan juga kan kalau lagi di video kan agak susah dimengerti, jadi agak susah MTK. Oh
Oh, jadi pelajaran matematika susah dipahami karena gurunya gak memberikan contoh, cuma ngasih-ngasih tugas aja gitu. Ya. Oh, kalau selain mata pelajaran matematika, ada apa aja? Ada kurdis. Kurdis, itu kayak gimana? Jadi Kenapa kan ada? kadang-kadang nggak di kalau ada soal nggak dikasih dulu catatan. Jadi soalnya dulu baru catatan yang ditulis. Oh, jadi sebelum ngasih materi itu dikasih soalnya dulu. Oh iya. Kalau selain itu ada lagi nggak mata pelajaran yang susah dipahami? Nggak ada. Cuman dua itu aja. Ya. Kalau di sekolahnya ada pelajaran bahasa Inggris nggak? Ada. Ada. Kalau soal bahasa Inggris itu gimana? Agak mudah. Oh, agak mudah. Ya. Kalau di sekolahnya ada guru BK-nya nggak? Iya, bimbingan konseling. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau di sekolah, Ibu kan karena sekolahnya ditugaskan tugas guru di sekolah diberikan kepada orang tua di rumah sebagai guru. Nah, Ibu suka berkomunikasi gak dengan guru-guru yang ada di sekolah? Kadang-kadang sih komunikasi dengan masalah pelajaran yang tidak dipahami anak. Dan komunikasi ini gimana supaya anak itu mengerti. Biasanya digituin. Oh iya dikasih tahu. Oh jadi soalnya kan kalau anak pernah ada di video memberi penjelasan si guru teh, tapi si anak kan tetap gak ngerti. Jadi saya komunikasi lah dengan gurunya. Jadi pas gurunya teh, oh ya udah ini caranya Bu, ini. Jadi si anak supaya anak cepat paham. Jadi si orang saya sama guru komunikasi dulu gitu. Jadi supaya si anak itu lebih paham lah cara mengerjakan tugas-tugas gitu gimana. Terus ada misalnya kalau ada apa lah, selalu komunikasi dengan guru walaupun sekolah di rumah gitu. Oh iya, Ibu. Bagus sekali ya, Bu. Berarti komunikasi antara orang tua dengan gurunya itu terjalin dengan baik ya, Bu? Iya. Oke. Kalau misalkan Ibu, kan biasanya anak suka ada guru kunjungan ke rumah-rumah anak. Ada gak, Bu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Lapor kamu? Oh iya. Oh, guru yang mengajarkan di rumah anak-anak gitu di kelompok. Enggak, jadi Gak ada. murid yang ke rumah guru. Oh, murid yang ke rumah guru. Oh, Kadang ada murid yang ke rumah. Kalau guru ke rumah murid gak ada. Gak ada. Tapi kalau murid ke rumah guru memang. Kalau misalnya kalau misalkan Afni suka pergi ke rumah gurunya misalkan untuk belajar bersama dengan teman-temannya atau gimana? Suka sih, tapi pas ya jalan sendiri berangkatnya jalan bareng-bareng sama teman. Tapi ya kalau di sananya sih bareng-bareng. Tapi jarang juga sendiri di sana. Soalnya kan berangkatnya suka sendirian, suka kesiangan pernah. Oh, karena Sebelum ada teman-teman juga udah pernah. Yang ada siapa-siapa di sananya. oh, kalau ke rumah gurunya dekat ya? Deket. Oh, kalau di sana di rumah gurunya diajarkan, misalkan tadi kan ada mata pelajaran yang dipahami tuh, misalkan di matematika soal nomor 4 misalkan udah paham. Nah, di rumah guru tersebut dijelaskan atau enggak? Dijelaskan. Oh, Afni paham nggak kalau setelah dijelaskan kayak gitu? Paham. Oh, kan dalam proses belajarnya Ibu dari segi prestasi anak nih, pas sebelum pandemi dan setelah pandemi itu gimana Ibu? Apakah meningkat atau menurun? Sebelum pandemi emang prestasi sih bagus. Nah, pas waktunya pandemi itu kan ya dengan prestasi ada menurun ya. Waktu kemarin kan hari ini kan masih lagi. Alhamdulillah meningkat lagi. Gitu. Jadi anak jadi mungkinlah dari sekolah dari itu menjadi ada pelajaran yang tadinya gak ngerti jadi kan mengerti kan dijelaskan ya di sekolah mah. Kalau di rumah kan ya tadi kan belum ada penjelasan dari guru jadi kalau bukan orang tua yang komunikasi sama guru itu. Alhamdulillah sih kalau setelah pandemi mah prestasi insya Allah alhamdulillah itu kan bisa ditingkatkan lagi. Oh iya, emang Afni ranking berapa?
kelas berapa? Dari kelas sekarang Afni kelas 6 kan. Nah, dari kelas 1, 2 sampai 6 ranking berapa aja? Kalau kelas 1 ranking 1, kalau kelas 2 ranking 2, kalau kelas 3 ranking 4, kalau kelas 4 ranking 5, kalau kelas 5 ranking 7, kalau sekarang ranking Naik ke kelas 6, ranking 3. Oh iya, berarti ranking terus ya Bu anaknya, Masya Allah. Prestasinya sangat luar biasa, semoga jadi anak yang cerdas dan nanti bisa jadi orang sukses ya. Oke, kalau berarti yang tadi kan asalnya udah dari ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan pas di kelas 4, 5 turun jadi ke 5 sama ke 7 kan ya. Nah itu apakah disebabkan oleh karena belajar di rumah di masa pandemi atau bagaimana Bu? Ya kemungkinan disitulah kan anak, kata ibu juga kan kalau di rumah kan pelajaran kan terbatas ya, sama tanpa penjelasan tanpa apapun. Tapi alhamdulillah itu walaupun dia sedikit ngerti tapi adalah yang tadi pahami dia. Ya emang pasti mungkin dari situ sih, jadi karena prestasi jadi bisa menurun mungkin karena prestasi menurun. Mungkin dari situ, dari pandemi itu jadi pelajaran yang terbatas, jarang ada penjelasan lah ya, materi terus ada tapi soal dulu sebelum materi itu jadi kan anak jadi belum tahu mana yang harus diisi gitu kan kalau nggak ada materi gitu. Jadi kalau di sekolah kan mungkin materi dulu baru soal-soalan dan dijelaskan sama gurunya, mungkin dari situ sih kalau kayak ibu tapi yang lain sih orang tua yang lain nggak tahu ya, tapi itu dari ibu gitu. Oh jadi itu ya Bu. Kalau selain itu kendala-kendala yang dihadapi baik oleh ibu sama Dek Afni selama pembelajaran di masa COVID ada apa aja Bu kendalanya, hambatannya? Oh ya apa ya kendalanya ya? Bingung ibu. Kalau kendalanya sih dari pelajaran mungkin dari penjelasannya yang kurang sih, tapi sebenarnya sih gak ada kendala gitu, dia sebenarnya belajar aja soalnya Afri kan sukalah belajar gitu walaupun dikit-dikit ya tapi sebenarnya sih gak ada kendala amat sih, tapi mungkin terlalu terbatas mungkin jadi hambatan sama itu sih, gak ada yang lain waktunya gitu. Walaupun waktu amal ya tapi kan nggak enak di rumah, amal di sekolah kan beda. Jadi kan kalau di rumah walaupun jam berapa aja bisa kan di sana, tapi kan nggak enak. Jadi hambatannya mah di situ aja, jadi terbatas waktu gitu. Jadi mau berangkat mah belum belajar, tapi pelajaran belum nyampe, belum gimana gitu kan sana. Kadang-kadang kan pelajaran lambat gitu ya, yang datang ke materi-materi itu datangnya lambat. Kalau dari gurunya ada acara apa gitu kan pakai kan kalau di sekolah mah, kalau di sekolah ibaratnya walaupun gurunya kemana aja jadi kasih dulu anak, baru gurunya ada keluar dulu teh anak lagi belajar. Kalau di sini kan nunggu jadi gimana ya, jadi hambatan itu membatasi waktu gitu, jadi gak ada yang lain gitu. Sebenarnya sih gak ada sih sebenarnya, cuman di waktu doang mungkin hambatan atau kata ibu gitu juga. Jadi kalau untuk kendalanya karena waktunya terbatas, misalkan di waktu bepergian gitu kan harus tetap ini tugas. Iya. Terus yang kedua dari pemahaman anaknya juga mungkin beda ya Bu. Kalau Iya. pemahaman sekolah sama di rumah Iya. beda gitu ya, mungkin hanya itu aja ya Bu. Oke. Kalau selama ini Ibu dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, Ibu selalu memberikan apa gitu kepada Dek Afni? Ya sebenarnya diberi arahan dulu sih sebenarnya. Sabarlah dulu, jadi gimana caranya supaya dari sekolah nunggu saat kita belajar dulu yang lain. Jadi nunggu pelajaran yang lain, kita cari pelajaran yang belum yang perlu dihafalin nanti buat kedepannya. Suatu saat bila ada soal yang kita udah tahu lah, udah dipahami, mungkin gitu untuk menunggu-nunggu. Kadang-kadang sih, kadang ibunya yang suka repot, aduh gimana soalnya belum datang ini, mana kerja masih banyak ini itu gitu soalnya. Tapi aku selalu diberi
arahan apalah supaya dia bisa menunggu sampai menunggu pelajaran itu datang gitu. Dia mungkin disuruh belajar dulu yang lain gitu sebelum, atau belajar yang sekarang misalnya pelajaran apa, nah dia belajar dulu walaupun nanti ada atau tidak ada dari materi-materi itu, dia selalu diberi dulu arahan-arahan seperti itu. Jadi belajar dulu ini supaya bisalah gitu gitu. Jadi nggak itulah nggak apa ya, ya supaya nggak kaku lah gitu ya kalau pas pelajarannya gitu. Jadi asal dia jadi pas gimana ya ini maksudnya, jadi biar bisa lebih tahu. iya lebih tahu iya gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali Ibu, di sela-sela kesibukan tapi masih tetap mengutamakan pendidikan anak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, tapi di masa pandemi ini juga Bu, banyak keluhan-keluhan gitu kan dari para orang tua. Di samping tadi kan kata Ibu sibuk bekerja, belum mengurus siswa, belum ada keperluan ini itu, tapi harus tetap mendampingi anak. Nah, kalau bagi Ibu sendiri, apakah berpengaruh terhadap kesehatan mental Ibu? Misalkan jadi yang tadinya Ibu penyabar jadi sering amuk-amukan karena kesel. Ya pasti ada lah yang namanya orang tua ya, pasti ada lah. Kalau anak kan, ya kadang-kadang anak itu kan kadang juga mau malu, jadi emosi si ibu itu kan kadang-kadang kalau gak bisa dikendalikan, wah langsung nggak gimana gitu ya. Tapi kan alhamdulillah gitu ya buat ibu mah, karena ini bukan ibu aja yang bantu, kan ada kakaknya kan walaupun sekolah kan kakaknya juga sekolah dia di Alia, tapi di masa pandemi kan sama-sama di rumah. Jadi walaupun ibu sudah kesal, udah dibantuin sama kakaknya, jadi udah gak ada kendala-kendala, jadi tidak ada yang bantuin gitu. Iya Ibu. Tapi pernah gak Bu, misalkan ada pertengkaran karena ibu, ya pertengkaran karena anak kan harus tetap didampingi, ibu belum pergi ke sana sehingga ibu bertengkar kayak gitu. Pernah sih, pernah ada sih. Mana kan, aduh gimana ini susah lah ya, kalau lagi susah-susahnya kan anak itu nggak selamanya bisa ikut lah, bisa memahami lah pelajaran. Kadang gak mau males ini kan ini pernah sih itu gitu. Pastilah, dan yang namanya orang tua ada lah yang emosi, kalau lagi emosinya lagi nggak bisa dikendalikan lah lagi itu ya pasti ada emosi jadi tekanan. Ya udahlah, kalau kamu belajar mah, kalau kamu nulis sama mama gitu. Pernah sih emosi anak, ya udah gitu. Tapi dia nurut lagi gitu kalau udah itu mah. Alhamdulillah sih. Memang pernah ada dengan anak, walaupun masih pastilah ya kesel, emosi pasti ada. Soalnya kan punya pekerjaan sambat itunya, waktu itunya yang ditekan. Jadi kan dari anaknya kadang ada yang malasnya yang gimana ya. Tapi kalau lagi semangat kan enak ibu. Kalau lagi malas ya pasti adalah berantem sama anak. Iya. Kalau dari Deafninya nih, kan asalnya sekolah ya, di sekolah bisa main sama teman-teman, sekolah nah tapi pas pandemi kan dirumahkan, gak bisa main sama teman-teman lagi, sedangkan guru masih tugas ngejelasin juga enggak. Nah, kalau dari segi kesehatan mental Afni sering merasa kesel gak, misalkan terus ngerasa stres, ngerasa jadi beban, ngerasa kesel gitu? Pernah, gimana tuh? Coba ceritain. Kan belum pernah di MTK kan sering telat ngirim tugas, apalagi kan nggak ada penjelasan tuh. Ya kan ya, mungkin mama juga kesibukannya banyak dan ya kesel aja, soalnya kan udah nggak diberi tugas sampai kan kalau kata bu gurunya kalau jam 9 nggak ada tugas, ya udah bebas aja dulu. Berhenti dulu, istirahat dulu apa gimana kalau ada tugas. Tapi kan ini belum ada tugas, jam 9 harus beristirahat gimana, jadi kan susah, belum kesel ya. Apalagi kan mama belum ngerjain tugas yang di rumah, belum ngedidik anaknya di rumah juga untuk belajar, jadi kan kesel gitu ya buat pelajaran MTK.
Soalnya kan telat, kadang-kadang gurunya nggak ngasih materi dulu, memberi contoh kan jadi kesel. Apalagi soal MTK-nya lambat, gitu. Kalau Abi suka marah-marah ya, sampai marah-marah gimana gitu? Belum sih, cuma kesel doang. Kesel doang. Tapi pernah gak nangis gara-gara PR? Enggak. Pernah gak? Oke. Kalau Agni paling suka nih dari semua mata pelajaran apa yang Agni sukai? Karena sekarang udah offline ya, MTK yang lebih suka. Lebih suka MTK. Nah, soalnya kalau sekarang kan MTK kelas 6 itu mudah gitu, ditambah-tambahin sama dikurangin aja. Jadi misal tapi emang agak susah, tapi sekarang kan udah offline jadi lebih mudah. Soalnya diberi contoh dulu, diberi penjelasannya yang lama. Jadi untuk soalnya nanti kalau udah paham, jadi lebih suka sekarang pelajaran MTK. Lebih suka. Kalau Agni cita-citanya menjadi apa? Jadi polisi wanita. Jadi polwan ya, Iya. keren. Nanti semoga Agni bisa jadi polwan yang cerdas, yang sukses, yang pintar ya. Amin. Kalau misalkan tadi kan dari ibu ya, mungkin dari alhamdulillahnya sekarang udah pandeminya udah semakin berkurang ya Bu. Sekarang sekolah-sekolah sudah dibuka, mungkin Agni bisa lebih belajar dengan teman. Begitu pula mungkin ibu hanya mendampingi Agni dalam pengerjaan PR dan lain sebagainya mungkin. Nah nanti bentar deh, kesemutan diopi dulu. Astagfirullah. Udah deh. Ibu mudah-mudahan nanti kan karena sekarang sekolahnya sudah dibuka, sudah kembali normal, meskipun masih agak terbatas mungkin ibu dari segi waktu, mungkin orang tua tetap mendampingi anaknya, namun karena sekarang kan alhamdulillah tadi kata Adik Agni di sekolah sudah dijelaskan, jadi memberikan penjelasan terlebih dahulu baru soal. Jadi yang tadinya kesel terhadap matematika sekarang bisa lebih suka terhadap matematika gitu. Nah, udah teh. Oh ya Ibu, mudah-mudahan nanti meskipun sekarang masih ada di sisi pandemi juga, mudah-mudahan nanti Ibu akan terus tetap bisa mendampingi Agni. Terus Agni juga semoga nanti bisa lebih meningkat lagi ya Bu prestasinya. Terus kalau misalkan ada kendala-kendala yang dihadapi, misalkan karena kesulitan belajar matematika nih, Agni punya PR matematika. Kebetulan kita juga dari mahasiswa KKN, insya Allah di pekan depan akan ada bimbel dari mulai pelajaran bahasa Inggris, kemudian dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada konselingnya juga. Jadi kalau konseling itu, misalkan Agni nih punya masalah atau pengen curhat atau apa, nah bisa ke guru BK-nya. Kebetulan Teteh sendiri kuliah di jurusan bimbingan konseling gitu. Jadi nanti mungkin dengan diadakannya bimbel tersebut bisa membantu Agni dalam memahami pelajaran. Ya, mau ikutan nggak? Mau? Oke, terus dulu dong. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali ya di bimbelnya. Akan diadakan di Desa Cicakang Hilir di ruang Posyandu. Nanti Agni bisa datang ke sana. Ibu yang sangat luar biasa, udah mendampingi Agni sampai bisa meningkat lagi prestasinya. Mudah-mudahan Ibu juga selalu diberikan kesabaran dalam membimbing Agni, dan Agni juga bisa menjadi orang yang sukses, dan segala apapun yang telah Ibu lakukan kepada Agni bisa menjadi amal ibadah untuk Ibu juga. Tetap sabar, semangat, dan jaga kesehatan Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, terima kasih banyak sekali. Agni, makasih ya. Terus semangat belajarnya sampai nanti bisa lanjut kuliah, lanjut bisa menjadi polwan ya. Mungkin cukup segitu Ibu.